Assalamualaikum, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel review. Dan di video kali ini saya mau nge-review sebuah produk Pocket LED. Ini worth it banget. Ini dia LED-nya. Ini Pocket LED yang RGB. Nah, buat kalian yang belum tahu, RGB itu adalah red, green, dan blue. Nah, jadi dari ketiga warna itu disatuin, nanti bisa menjadi macam-macam warna. Nah, bentuknya seperti ini, kecil mungil, bahkan lebih kecil dari handphone saya, smartphone saya segini. Dan coba kita tes, kita masukin ke kantong ya. Coba biar kalian bisa melihat ada gambaran, masuk kantong, slep, masuk, aman. Sekarang saya mau tes nih. Kali kalian ada yang nanya, bang terang nggak lampunya? Nah, ini kita tes aja. Gimana hasilnya kalau kita pakai LED ini, kalau kita jadiin key light atau lampu utama, fill light, dan backlight. Nah, ini saya kasih contoh ya, buat skenario kalau kita cuma pakai lampu ini doang nih. Nah, ini saya mau coba jadi fill light dulu. Jadi buat pengisi, kebetulan saya nggak pakai fill light dari tadi. Saya taruh lampunya di atas tripod. Coba sekitar 1 meteran lah ya. Nah, penampakannya seperti ini di 10%. Nah, jadi kalian bisa bandingin. Ini saya nggak pakai fill light. Dan ini kalau saya pakai fill light, jadi lebih keisi ya. Ini di 10%. Nah, ini fill lightnya seperti ini. Kalau kita pakai fill light, tanpa fill light, nah jadi untuk fill light ini oke banget. Sekarang kita tes dia menjadi key light, jadi lampu utama. Oke, sekarang kita tes jadi key light. Ini lampunya mau saya matiin dulu, lampu utama saya matiin. Udah gitu saya hidupin pocket LED-nya. Oke, ini di 50%. Sebenarnya ISO saya rendah banget, 125. Nah, tapi coba kita naikin yang di sininya aja ya. Kita naikin sampai 100. Nah, penampakannya 100 seperti ini ya, sebetulnya kurang maksimal. Nah, tapi ISO-nya kan masih bisa saya naikin. ISO saya naikin ke 250. 250 kayaknya udah overexpose ya. Saya naikin cuman ke 160 lah. Nah, nih 160 agak lumayan. 160 atau 200 lah kalau kita mau jadiin key light. Nah, yang pasti kalian udah ada gambaran. Untuk jadi key light juga masih bisa. Yang pasti ruangannya jangan yang terlalu gede. Ini kurang lebih lampunya dengan saya jarak 1 meter. Ini di ISO 200 dan lampunya di 100%. Nah, jadi kalian udah ada gambaran ya. Kalau untuk mau dijadiin key light, dia harus di 100%. Nah, kita tinggal mainin di ISO. ISO-nya yang pasti sekarang ISO-nya 200. Ya masih oke lah ya, ISO-nya juga nggak tinggi-tinggi banget. Sekarang kita tes dia jadi backlight. Oke, ini sekarang saya taruh lampu LED RGB-nya di belakang. Ini di 100%. Oke, cukup bisa mengisi ya. Nah, ini coba kalian bandingin nih. Nah, ini memang kurangnya ya sesuai harga lah ya, harga 600.000. Kalau kita pakai yang agak lebih mahal itu enaknya bisa kita adjust dari smartphone. Nah, jadi saya nggak harus berdiri-berdiri. Nah, ini saya harus berdiri dulu. Saya matiin dulu. Oke, ini tanpa backlight dan sekarang saya pakai backlight menggunakan Wilight RGB-nya. Penampakannya seperti ini. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke mode-modenya. LED-nya ada 8 mode yang bisa kita pilih dengan berbagai macam skenario. Nah, kita langsung aja nih kita lihat mode-modenya ya. Oke, ini dia. Kita onin dulu. Yang paling atas ini tombol power. Di bawahnya mode, bawahnya set, bawahnya plus, bawahnya minus. Nah, ini buat kita naikin, turunin, dan kalau kita mau ke bawahnya kita tekan set. Nah, ini tuh yang buat ada lampu daylight, fluorescent, noon light, emang udah di set ya. Dan ini dari 4.000 ke 5.600, 5.500, 6.000, 7.000. Jadi 3.200 sampai ke 7.000. Nah, ini yang mode 1. Mode 2 kita pindah ke mode 2, kita tekan mode. Nah, ini mode color temperature tapi manual. Nah, jadi kalau di sini kita bisa dari 2.500 sampai naik ke 8.500. Nah, jadi yang pasti semakin tinggi angkanya, semakin putih dan biru, semakin rendah dia semakin menguning. Nah, gitu ya, ini di 2.500. Oke, sekarang kita masuk ke mode 3. Yang paling atas ini adalah powernya, yang nomor 2 adalah tone-nya, yang nomor 3 adalah saturation-nya. Nah, jadi kita set powernya di 100, tone-nya coba ya, tone-nya mau dibikin gimana. Nah, seperti inilah ya. Jadi kita tinggal pilih aja mau dibikin gimana RGB-nya.
Dan yang di bawahnya ini nih saturationnya. Nah jadi merahnya nggak terlalu merah gitu ya kalau kita kebawahin. Nah tapi ini kalau kita naikin merahnya tuh jadi merah banget. Jadi banget merahnya. Oke, ini yang mode 3. Mode 4 adalah mode RGB. Nah ini jadi satu-satu nih. Satu-satu manual, jadi R-nya ya. Misalnya R-nya kita naikin. Merahnya mau semana. Misalnya merahnya segini. Terus green-nya. Nah green-nya 80 juga. Warnanya jadi seperti ini. Dan blue-nya kita naikin. Nah ini jadi dia warnanya udah nyampur-nyampur ya. Nah ini RGB secara manual. Oke, sekarang kita masuk ke mode 5. Mode 5 adalah mode cycle. Mode cycle ini di 100%. Yang bawahnya ini adalah speednya. Ini speed yang paling cepat di sini. Ini speed paling lambat. Nah jadi cycle-nya dia lebih lambat. Kalau B cycle-nya sedang. Cycle itu maksudnya perubahan warnanya ya. Sekarang kita masuk ke mode selanjutnya. Nah ini salah satu yang unik juga nih, mode petir nih. Nah jadi seolah-olah kalau kita mau bikin scene lagi ada geledek gitu ya, kita taruh di lampunya di dekat jendela. Nah jadi seolah-olah lagi geledek. Ini yang C agak lambat, B sedang, yang A dia lebih cepat. Oke, sekarang ini mode ke-7. Nah, ini yang salah satu yang keren banget nih. Ini jadi kita mau bikin scene ceritanya polisi datang gitu ya. Nah, bisa pakai yang ini. Ini di A dia agak lebih cepat. Di C dia perubahan warnanya agak lebih lambat, dan di B sedang. Nah, sekarang kita masuk ke mode ke-8. Mode ke-8 ini adalah berbagai macam scene nih. Ini kita di mode di scene movie. Nah, jadi seolah-olah lagi nonton TV gitu ya. Kalau kita deketin ke muka gitu. Nah, jadi kita mau ngambil scene lagi nonton TV, bisa yang ini. Terus ada yang pertama adalah bar. Nah, jadi seolah-olah lagi di bar nih, yang ini nih. Dan yang kedua adalah birthday, ketiga fairy tale, keempat grassland. Nah, jadi seperti lagi di hutan gitu atau di rumput-rumput. Yang kelima adalah sea wave, atau kita lagi ceritanya lagi di pantai atau lagi di laut. Yang keenam adalah aurora. Dan yang ketujuh balik lagi ke scene yang seolah-olah lagi nonton TV. Oke, sebelum saya kelupaan, boxnya bentuknya seperti ini. Di dalam boxnya kita dapat sebuah kabel. Ini kabel USB ke micro USB, dan ini nanti ada di sini tulisan USB. Kita colokin ke sini, dan ini kita bisa menggunakan pakai charger HP ya, buat ngecasnya. Dan kita juga mendapatkan screw mount. Ini dia ada dua, kerennya ada dua, ada di sisi sampingnya. Ini di sebelah kiri sini bisa kita mount di sini. Nah, jadi skrunya bisa kita taruh sini. Kalau kita mau naruh lampunya seperti ini, dan bisa juga kita mountnya di bawah begini. Ini kalau kita mau posisi lampunya seperti ini. Untuk sebuah pocket LED RGB ini menurut saya udah worth it banget, dan memiliki build quality yang bagus, terbuat dari besi dan aluminium. Dan kita juga udah dikasih layar OLED di sini untuk kita mengadjustnya atau kita lihat settingannya. Nah, ini memang bukan pocket LED RGB terbaik ya, ada yang lebih banyak fiturnya. Nah, tapi harganya yang lebih banyak fitur itu dia bisa diatur atau bisa dikonek ke smartphone. Nah, nanti warna-warnanya bisa kita adjust dari smartphone. Nah, tapi harganya di sekitar 1,6 1,7. Nah, ini harganya setengahnya. Nah, menurut saya sih buat kalian yang memang nggak perlu fitur itu ya, ini sih udah oke banget, udah worth it banget. Setelah saya coba kurang lebih di 85% sampai 95%, LED ini kuat kurang lebih 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit. Itu di 80%-an sampai ke 95%. Nah, yang pasti kalau kalian di bawah 50%, saya yakin bisa lebih lama lagi. Dan untuk waktu charge-nya, kalau dari posisi lowbat dia sekitar 2 jam 40 menit. Nah, kita bisa tahu lowbat ada kode atau ada gambar kayak
keran airnya. Nah itu menandakan kalau dia udah lowbat. Dan kalau dari nol, dari bener-bener habis itu kurang lebih 3 jam untuk dia bisa fullnya. Oke viewers, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Dan buat kalian nih yang ada pertanyaan, yang mungkin ada yang kelewatan atau yang belum saya sebut perihal LED RGB ini, kalian tulis saja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa di like. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa.